Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qurani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya mau share sama kalian semuanya cerita yang cukup membuat hati kita mungkin akan terbuka untuk lebih banyak bersedekah lagi. Oke, jadi ceritanya itu cukup unik sekali. Judulnya Berhaji di Rumah Tetangga. Kok bisa di rumah tetangga? Ya, jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Pada zaman dulu ada seorang sufi yang terkemuka dalam masanya, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau ini baru saja selesai menunaikan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima di Makkah dan di Madinah. Kemudian saat dia sudah pulang ke rumah beliau senang sekali karena sudah selesai berhajinya. Jadi rukun Islam yang kelima atau rukun Islamnya ini sudah lengkap, sudah sempurna gitu, karena rukun yang kelima sudah dilaksanakan. Kemudian saat di rumah beliau ini tidur dan di dalam tidurnya beliau bermimpi. Dalam mimpi beliau ada dua sosok malaikat yang turun dari langit, ada di Haramain antara Makkah dan Madinah. Nah, kemudian malaikat ini lagi ngobrol sama temennya. Jadi malaikatnya kan ada dua. Jadi satu malaikat ini tanya ke malaikat yang satunya, ada berapa orang yang berhaji tahun ini katanya. Kemudian dijawab sama malaikat yang satunya, dikatakan orang-orang yang berhaji pada tahun ini kurang lebih ada 600.000 orang. Terus ditanya lagi, berapa yang hajinya diterima oleh Allah? Lalu malaikat yang satunya menjawab, tidak ada satupun yang diterima, kata malaikat yang satunya tadi. Akhirnya kagetlah Abdullah bin Mubarak yang pada saat itu di dalam mimpinya menyaksikan dua malaikat ini lagi ngobrol masalah orang-orang yang berhaji di tahun ini. Berarti kan termasuk dia kan? Kaget, bingung, akhirnya berpikir ya, wah, terus gimana kalau memang benar-benar gak diterima? Saya udah melakukan semua rukun-rukun haji, semuanya proses-prosesnya sudah dilakukan semua. Bahkan bagaimana dengan orang-orang yang di luar negeri yang udah datang, karena di saat itu masih belum ada pesawat ya teman-teman, belum ada pesawat, mereka harus menyeberang lautan, mereka harus menaiki gunung, menyeberangi padang pasir dan lain sebagainya. Nah itu kan berat sekali gitu. Apa iya gak diterima? Lalu apa yang mereka lakukan ini benar-benar sia-sia dong kalau gitu. Nah itu protesnya Abdullah bin Mubarak kepada malaikat tersebut, dua malaikat yang lagi ngobrol tadi. Akhirnya salah satu malaikat itu menjawab, iya, gak diterima semuanya, tapi akhirnya diterima karena ada satu orang, yakni tukang sepatu, namanya itu Ali bin Muwaffaq, orang Damaskus. Dia ini gara-gara dia ibadah haji orang 600.000 tadi itu akhirnya diterima. Padahal si Ali bin Muwaffaq ini dia nggak berangkat hajinya tuh tahun ini, dia nggak jadi berangkat. Tapi dia sudah terhitung sudah berangkat haji, bahkan diterima hajinya, padahal dia nggak berangkat. Bahkan karena orang ini juga 600.000 orang yang sudah berhaji tidak diterima, akhirnya jadi diterima berkat Ali bin Muwaffaq ini, kata malaikat itu tadi. Akhirnya terbangunlah
Abdullah bin Mubarak ini dari tidurnya, dari mimpinya, berpikir, dicerna dulu mimpinya tadi. Dia berpikir lama, kemudian akhirnya diputuskanlah untuk menemui Ali bin Muwaffaq ini tadi di Damaskus. Berangkatlah Abdullah bin Mubarak ini menemui Ali bin Muwaffaq. Dicari dulu rumahnya di Damaskus. Ternyata rumahnya tidak sulit untuk ditemukan. Akhirnya bertamulah Abdullah bin Mubarak ini ke rumah seseorang yang menyebabkan haji orang 600.000 ini diterima. Diketuklah pintunya, kemudian dibuka. Kebetulan Ali bin Muwaffaq ada di rumah. Kemudian masuklah Abdullah bin Mubarak ke dalam kediaman atau dalam rumah Ali bin Muwaffaq. Setelah masuk, dilihat sekelilingnya. Rumah tersebut ya bisa dikatakan ya gimana ya, orang nggak punya gitu. Mungkin kalau orang di Indonesia ngebayanginnya rumah yang orang-orang yang miskin, orang-orang nggak mampu itu dari anyaman bambu ya, kayak mungkin kayak gitu ya. Dan di dalam rumah tersebut pun nggak ada barang-barang yang bisa dikatakan berharga gitu. Hanya ada kursi yang dari kayu, meja, dan itu kalau dijual pun mungkin orang juga nggak bakal mau beli gitu, karena saking jeleknya. Nah, akhirnya setelah selesai melihat-lihat rumahnya, akhirnya Abdullah bin Mubarak ini bilang sama Ali bin Muwaffaq, apakah tujuan sebenarnya dari kedatangan beliau ke rumah Ali bin Muwaffaq. Diceritakanlah perihal mimpinya itu tadi, bahwa 600.000 orang yang berangkat haji ini enggak diterima, tapi akhirnya diterima berkat dirimu. Padahal dirimu ini enggak berangkat haji gitu, tapi sudah tercatat berangkat haji dan mabrur, diterima oleh Allah. Akhirnya menangislah Ali bin Muwaffaq. Ali bin Muwaffaq menangis, terharu, bahagia. Ternyata dia diterima hajinya, padahal dia belum berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Akhirnya ditanyalah, Abdullah bin Mubarak bilang, sebenarnya apa amalan sampean, amalan panjenengan sampai-sampai belum berangkat haji pun sudah terhitung sudah berangkat haji, bahkan mabrur. Bahkan berkat panjenengan juga orang-orang yang sudah berangkat haji yang awalnya nggak diterima, akhirnya jadi diterima. Akhirnya berceritalah si Ali bin Muwaffaq ini tadi. Jadi sebenarnya seperti ini, saya ini orang nggak mampu, ekonomi kami pas-pasan, untuk makan saja kami ini masih susah, katanya Ali bin Muwaffaq ini tadi. Nah, kemudian pada suatu hari ada orang yang mau benerin sepatunya ke Ali bin Muwaffaq. Akhirnya setelah dibenerin, Ali bin Muwaffaq ini diberi uang atau upah sebesar 300 dirham. 300 dirham. Dikumpulkanlah uang tersebut, disimpan untuk pergi haji. Niatnya seperti itu. Niatnya Ali bin Muwaffaq, uang dari penghasilan itu tadi dikumpulkan, ditabung untuk beliau berangkat haji. Nah, suatu ketika istrinya ini sedang hamil. Ceritanya istrinya ini ngidam bau bau makanan enak, bau makanan lezat, siapa nih masak enak banget gitu, di sebelah, di punyanya tetangga sebelah. Akhirnya bilanglah si istrinya ini kepada Ali bin Muwaffaq, tolong dong kayak mintain dikit gitu makanannya tetangga sebelah, soalnya aku lagi pengen banget, misalkan kayak gitu mungkin ya barangkali. Nah, akhirnya berangkatlah Ali bin Muwaffaq ini ke tetangga sebelah. Beliau niatnya mau minta dikit soalnya istrinya lagi ngidam. Ternyata pada saat datang ke tetangga sebelah, si tetangganya tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Akhirnya kan bingung Ali bin Muwaffaq, kok tiba-tiba menangis ini kenapa, padahal saya kan niatnya cuman pengen minta dikit aja gitu karena istrinya lagi ngidam.
Akhirnya si tetangga ini cerita, sebenarnya anak saya ini udah 3 hari nggak makan, dan mereka ini anak-anak yatim, bapaknya udah nggak ada, bilangnya. Jadi kami ini mau makan susah, dan akhirnya saya menemukan kuda atau keledai yang udah sekarat. Akhirnya saya potonglah beberapa bagian dari tubuhnya itu, kemudian saya masak untuk makan saya dan anak-anak saya. Itu kata tetangganya sambil nangis. Akhirnya tersentuh hati Ali bin Muwaffaq ini tadi mendengar cerita daripada tetangganya ini tadi. Jadi kata tetangganya, ini kan ceritanya makan kuda yang udah mati gitu ya. Makanan ini halal bagi kami karena kami udah gak punya apa-apa lagi untuk kami makan, tapi ini haram bagi engkau, kata tetangganya. Akhirnya pulanglah Ali bin Muwaffaq ke rumah. Dia berpikir keras, kasihan, gak tega melihat anak-anak yatim gak bisa makan. Akhirnya diambillah uang tabungan beliau dan diberikan kepada anak-anak yatim tetangganya itu tadi. Jadi uang yang udah dikumpulin buat pergi haji 300 dirham tadi dikasih ke tetangganya, anak-anak yatim, 3 anak yatim tetangga sebelah rumahnya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yatim. Ya itulah hajinya Ali bin Muwaffaq. Itu cerita dari Ali bin Muwaffaq kepada Abdullah bin Mubarak. Maka kaget gitu. Si Abdullah bin Mubarak merasa bahwa dirinya ini, perasaan saya ini udah dermawan gitu. Tapi ternyata ada yang lebih dermawan, berhati emas gitu. Orang yang ternyata gak mampu, maksudnya ya kehidupan ekonominya pas-pasan, tapi dia mampu untuk memberikan uang yang sebenarnya sudah diniatkan untuk berangkat haji, dia ikhlaskan, dia kasih ke anak-anak yatim. Itulah yang menyebabkan akhirnya Ali bin Muwaffaq tercatat sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji ke Mekah dan Madinah. Beserta karena berkat dirinya lah orang-orang Islam yang datang ke Makkah dan Madinah untuk ibadah haji pada tahun itu diterima pula. Masya Allah. Sekian cerita yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita semua untuk sering-seringlah kita bersedekah, kita berinfak, memenuhi kebutuhan anak-anak yatim. Baik, sahabat Qurani, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.